agama ketika dia dibawakan secara eksklusif dan dia lebih mudah menghakimi orang lain dan lebih mudah menghitung dosa orang lain dan mengkafir-kafirkan orang lain, tafsir agama yang seperti ini tidak akan pernah populer di masa depan. Orang-orang akan meninggalkan. Sama seperti yang terjadi di Saudi, sekarang banyak penduduk Saudi lebih mengunduh buku-bukunya Richard Dawkins, The God Delusion, daripada buku-bukunya Ibn Rus, Tahafud at-Tahafud misalnya. Buku-bukunya Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, atau buku-bukunya Abu Bakar Ad-Dinawari, Al-Mujalasah, Fil Jawahirul Ilmi misalnya, tentang dunia modern dan sebagainya. Ini nggak laku. Orang-orang di Saudi lebih mudah mengunduh buku-bukunya Richard Dawkins, Sam Harris, Hitchens, dan sebagainya. Buku God Delusion itu diunduh di Arab Saudi 4,7 juta orang. Ulama-ulama di Mesir yang tergabung dalam organisasi ulama Mesir bernama Darul Iftah, dia sudah menghalalkan bank konvensional karena pertimbangan kemunafikan itu. Jadi ulama-ulama Mesir sudah memperbolehkan itu. Coba bayangkan, Saudi, Wahabi Salafi ini kan kekeh mengharamkan bank konvensional. Apa yang terjadi? Arab Saudi uangnya, segala aset Arab Saudi itu dikelola oleh City Corporation. Diputar semua aset Saudi itu di Nasdaq, di Wall Street, di Kospi dan sebagainya, di bursa-bursa efek. Bahkan diputar dan diinvestkan menjadi rumah-rumah judi di Gibraltar, di Las Vegas dan sebagainya. Mau apa kita kalau sudah begitu? Menurut saya begini, agama ini jangan terlalu dibuat seolah-olah menjadi borgol-borgol. Agama ini diturunkan oleh Allah supaya manusia betul-betul mengingat kepada dirinya, ini adalah Tuhan, ya. Tapi kemudian manusia juga menjadi nyaman secara spiritualitas dan juga menjadi aman dalam kehidupan sosialnya. Kalau kemudian dengan beragama kita justru membenci orang lain, ingin memerangi orang lain, dan kemudian kita bukannya menyembah Tuhan tapi menyembah agama, maka ini agama kehilangan fungsinya. Maka tugas kita adalah mereposisi fungsi agama itu tadi, bahwa agama itu bukan alat untuk menghitung dosa orang lain. Biarin itu udah ada petugasnya kok, pencatat dosa itu namanya malaikat. Kita sekarang ini sibuk kita ini sekarang, karena sudah merasa hijrah, dosa-dosa kita sudah lebur, kita sudah berkenalan dengan yang namanya Wahabi Salafi, seolah-olah hidup kita semua serba sunnah. Hell no. Kalau kita mau betul-betul kembali kepada salafus soleh, ajaran-ajaran ulama yang soleh, tafsir-tafsir ulama soleh yang zaman dulu, kita jangan berdakwah lewat YouTube. Ini definitely bid'ah ini. Nggak bisa. Agama dan sains itu, agama, ini kedengaran ya suara saya, semangat banget ya. Agama dan sains ini tidak boleh berbenturan, tidak boleh. Sekali dia berbenturan, dan manusia, orang-orang beragama, termasuk pemikir-pemikir agama, pemuka agama, jika tidak siap untuk bisa berkawan dengan sains, pada akhirnya agama betul-betul ditinggalkan oleh manusia. Banyak sekali buku-buku yang menerangkan bahwa nanti agama kalau tidak bisa ikut serta, tidak bisa mengimbangi dunia sains, pada akhirnya orang akan meninggalkan agama, bukan meninggalkan sains. Saya sering ngomong di TV, pernah di TV One, bahwa ini adalah kesiapan kita orang-orang beragama, postmodernisme ini, bukan postmodernisme ini, untuk siap menghadapi sains yang memang lebih menyajikan hal-hal yang sifatnya realisme dan faktual. Ini kita harus siap. Sementara kita harus menyadari bahwa beragama ini kita kan kebanyakan didominasi oleh dogma. Percaya saya, kita semua ini termasuk saya pernah jadi gembel di New York berbulan-bulan itu, sampai di situ saya tidak menemukan kehadiran Tuhan, menurut saya ya. Okay. Ini saya tidak menemukan Tuhan saya waktu itu adalah sepotong roti saja. Karena apa? Di situ saya tidak menemukan spirituality karena saya mengukur Tuhan itu dengan kebutuhan perut. Ternyata itu salah. Nah, itulah kemudian yang harus kita sajikan kepada semua orang, karena agama ini bukan hanya kita peluk hari ini, agama ini harus dipeluk oleh anak cucu kita hingga ke masa depan nanti. Dan itu tujuan agama, Kang Abu. Bapak Ibu sekalian, tujuan agama ini tidak didesain oleh Allah. Agama ini tidak didesain oleh Tuhan untuk hidup hanya pada zamannya. Termasuk Kristen tidak didesain oleh Tuhan hanya untuk hidup pada zamannya Nabi Isa, pada zamannya Yesus. Demikian juga Islam tidak didesain hanya untuk kehidupan orang-orang pada zaman Nabi Muhammad. Agama ini didesain oleh Allah untuk menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Oleh karena itu, agama harus fleksibel, harus lentur, tidak kemudian stuck at the air. Ini kan memang tidak boleh berhenti di situ. Kalau orang kemudian ingin beragama ini harus tetap otentik seperti yang pada zaman kelahiran agama itu, maka kita semua ini akan menjadi orang-orang pendosa, meskipun memang kita semua adalah pendosa. Tapi pada akhirnya apa? Kita berhadapan dengan laptop, berhadapan dengan Zoom, berhadapan dengan media sosial, berhadapan dengan kendaraan, maka semua ini adalah benda-benda dosa. Nah,
Oleh karena itu adalah tafsir-tafsir, bukan agamanya yang menyerah terhadap peradaban, tapi tafsir-tafsirnya. Seperti yang saya memberikan gambaran tadi ya, bahwa ijab kabul dalam pernikahan dulu nggak boleh, ini sekarang menjadi boleh. Ini kan karena persoalan kita itu harus tetap friendly terhadap teknologi. Ini menjadi kebalikan pada akhirnya seperti yang dilakukan oleh Stephen Hawking misalnya. Dulu dia beragama, tapi setelah menemukan Big Bang teori, dia menemukan teori kuantum. Pada akhirnya dia percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, ini yang kita takutkan seperti itu. Ketika orang itu tidak bisa bersahabat dengan sains, pada akhirnya agama yang ditinggalkan. Dia lebih percaya kepada sainsnya. Karena bagaimanapun sains itu adalah memberikan hal yang faktual kepada kita, bisa diraba dan bisa dilihat, sementara kita hidup dengan dogma-dogma dalam agama yang tidak bisa dilihat dan diraba, tapi harus kita yakini. Dan kita semua beragama ini karena warisan. Kebanyakan begitu. Saya Islam karena saya lahir di Madura. Kalau saya lahir di Brasil, saya pasti Katolik. Hal-hal seperti ini yang harus kita pahami, bahwa dengan beragama itu bukan berarti kita merawat kebencian, bukan berarti merawat eksklusivitas seperti yang ini. Mohon maaf, saya tidak ingin menganggap bahwa Wahabi Salafi pasti salah dan saya yang pasti benar, tapi begini loh, agama ketika dia dibawakan secara eksklusif dan dia lebih mudah menghakimi orang lain dan lebih mudah menghitung dosa orang lain dan mengkafir-kafirkan orang lain, tafsir agama yang seperti ini tidak akan pernah populer di masa depan. Orang-orang akan meninggalkan. Sama seperti yang terjadi di Saudi, sekarang banyak penduduk Saudi lebih mengunduh buku-bukunya Richard Dawkins, The God Delusion, daripada buku-bukunya Ibn Rus, Tahafud At-Tahafud misalnya. Buku-bukunya Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, atau buku-bukunya Abu Bakar Ad-Dinawari, Al-Mujalasah, Fil Jawahirul Ilmi misalnya, tentang dunia modern dan sebagainya. Ini nggak laku. Orang-orang di Saudi lebih mudah mengunduh buku-bukunya Richard Dawkins, Sam Harris, Hitton, dan sebagainya. Buku God Delusion itu diunduh di Arab Saudi 4,7 juta orang. Pada akhirnya orang Saudi menjadi ateis semua. Mengapa ini terjadi? Karena agama digambarkan sebagai sosok-sosok yang menakutkan. Setiap hari agama hanya memelototi manusia, lalu orang yang dianggap menyimpang dihukum sekejam-kejamnya, lalu kemudian orang-orang di Saudi diajari untuk segregatif, berpisah antara satu dengan yang lain, hingga menciptakan homoseksual dan sebagainya. Menciptakan kehidupan-kehidupan yang betul-betul homogen. Dan kemudian akhirnya apa? Melahirkan Rana Ahmad, Rahaf Al-Qunun, Dina Ali Sahnun yang lebih memilih kabur dari Saudi dan memeluk ateisme di negara-negara penampung. Nah, ini kan menjadi efek yang bahaya kalau kemudian Wahabi Salafisme sendiri tidak menyelesaikan akar persoalan di negara asalnya sendiri di Arab Saudi. Mengapa? Nah, sekarang terakhir mungkin ya, ini alinea terakhir, Kang Abu. Di negara-negara manapun di mana Wahabi Salafi itu masuk, negara itu pasti kacau. Dulu Pakistan itu negara yang super wasatiyah, negara yang super moderat. Kita bisa lihat dari foto-foto zaman dahulu ya. Ketika kelompok mayoritas di Afghanistan yang beraliran Deobandi, ya, Deobandi, dan mereka lebih memilih mazhab Maliki misalnya, ketika Wahabi Salafi sudah masuk ke sana, hancur berantakan hingga hari ini. Dan hari ini Pakistan hidup dalam konflik-konflik komunal ketika kelompok-kelompok Wahabi mulai masuk ke lembaga-lembaga negara melalui Laskar At-Taiba namanya. Dan juga demikian dengan Somalia, demikian juga dengan Nigeria, dengan Sudan. Semua negara itu tidak pernah lekang dari konflik ketika Wahabisme, Salafisme masuk ke suatu negara. Dan di negara kita hari ini mereka mulai menancapkan hukum. Ini kan bahaya. Saya tidak menganggap pemahaman ini salah, saya tidak mau terjebak dalam penghakiman. Tapi ketika suatu ajaran itu sudah mengajarkan eksklusivisme dan sudah mulai ingin menghilangkan arti-arti perbedaan dalam diri manusia, ini menjadi ajaran yang sangat bahaya. Apapun ideologinya, apapun tafsirnya, entah itu Wahabi, entah orang NU sekalipun, entah orang Muhammadiyah sekalipun, ketika dia sudah tidak menghendaki perbedaan, dia tidak ingin menjunjung tinggi kemanusiaan dan perdamaian, selesai sudah. Dia akan menjadi kerikil dalam sepatu kehidupan bernegara kita.